Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kita percaya ini semua karena kasih anugerah-Nya yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your
besar anugerah-Mu, sungguh mulia kasih-Mu. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Thank you, Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh mengasihi kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji, meninggikan Engkau. Engkaulah dasar kami yang teguh, menopang hidup kami selama-lamanya. Ho! Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Oh. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu
segenap hati, Raja keagungan. Puji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau selalu menopang hidup kami, sehingga kami selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kerjakannya, aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib bagi kerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya.
Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya firman-Mu nyata. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami datang padamu tentunya mengucap syukur. Karena kami boleh melewati hari-hari kami dalam kasih dan anugerah-Mu. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya itu semua karena kasih setiamu, perlindunganmu, kekuatanmu, dan iman pengharapan yang terus menyala di dalam Engkau. Sebelum kami mengambil perjamuan kudus hari ini, kami mau bejana roh kami diisi oleh kebenaran firman-Mu yang membangun, yang memotivasi, yang menyemangati kami. Sehingga dalam situasi seperti saat ini, kami tetap fokus memandang Engkau sebagai Tuhan dan junjungan hidup kami. Kami percaya Engkau tetap konsisten, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, urapi setiap kami, supaya kami boleh menangkap dan mengerti isi hati Tuhan, sehingga akhirnya kami boleh makin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Engkau. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap menerimanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua permohonan doa ini kami naikkan. Amin. Shalom Bapak Ibu, diberkati Tuhan, amin. Ya, pagi hari ini kembali kita boleh berjumpa walaupun lewat online. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita semua. Karena kita adalah biji matanya. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar satu topik kebenaran firman Tuhan yang sangat krusial, sangat penting. Karena esensi kehidupan itu di sini yang akan saya sampaikan. Oleh sebab itu, simak dan perhatikan betul, siapkan catatan. Kalau mungkin butuh catatan, Bapak Ibu bisa mencatat. Baik, kebenaran firman Tuhan, temanya hari ini adalah membangun manusia roh. Nah, untuk memahami ini kita harus tahu bahwa esensi manusia itu sebetulnya adalah makhluk roh di dalam wadah tubuh. Jadi kita ini walaupun kelihatan, tapi sebetulnya di mata Tuhan makhluk roh dalam kontainer tubuh. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan robot sekarang itu canggih luar biasa, bisa menciptakan wajah laki perempuan yang cakep, tapi isinya mesin. Nah, kita ini sebetulnya yang Tuhan lihat itu adalah rohnya. Kenapa? Karena kita ini sudah dipulihkan. Nah, kalau kita tidak membangun manusia roh, kita sebetulnya sudah keluar dari apa yang Tuhan rencanakan. Nah, ini yang harus kita pahami pagi hari ini. Amin. Ya, supaya kita tahu kita harus membangun manusia roh. Karena sesungguhnya tubuh ini hanya debu tanah. Tidak usah dimanjakan. Ya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah roh atau rohani kita. Ya. Nah, setelah diselamatkan, sebetulnya fokus hidup kita ini adalah membangun rohaninya. Ya. Kenapa?
Kita percaya kalau kita ini firman Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Bukan kita mencari yang lahiriah dan mengabaikan yang rohaniah, itu salah. Ya, jadi yang diperhatikan ini sebetulnya rohaninya, bukan yang lahiriah. Kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa, itu aja yang dikejar, itu salah. Ini menentukan Bapak Ibu, apalagi di saat-saat seperti ini. Kita harus memahami betul pentingnya membangun manusia rohani. Karena yang jasmani, yang lahiriah itu dengan sendirinya akan dialami. Nah, oleh sebab itu kita harus memperhatikan yang rohani. Jadi bukan membangun hal-hal yang lahiriah. Karena yang lahiriah ini fana. Kita ini kan debu tanah, wadah ini kan debu tanah. Ya. Dan kelak kita harus mempertanggungjawabkan itu, jangan sampai terlambat, ya. Karena kita kan tidak tahu, ya, dengan adanya virus COVID-19 atau virus COVID-19 ini belum ada obatnya. Kalau di media sosial itu kan hanya cari popularitas. Ya, untuk menyelidiki virus ini aja membutuhkan 2 tahun. Untuk memproduksi kurang lebih 2-3 tahun. Bayangkan. Jadi belum ada obatnya untuk 5 tahun ke depan. Jadi hidup ini kan sariskan. Nah, itulah sebabnya kita penting untuk membangun manusia roh. Ya. Bukan makhluk jasmani, bukan makhluk jasmani yang memiliki roh. Ya, seperti tadi di awal saya sampaikan, kita ini bukan robot, ya, hanya memperhatikan tubuhnya, tidak ngerti pikiran Tuhan. Nah, ini yang salah seperti ini. Banyak orang berpikir kalau sudah ke gereja sudah rohani gitu. Enggak, nanti saya jelaskan ya. Jadi bukan itu yang Tuhan mau. Manusia rohani itu bukan seperti itu. Ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan jangan membangun kebutuhan tubuh saja, sandang, pangan, dan papan. Ingat, tadi sudah saya singgung Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya baru ditambahkan. Nah, banyak orang kan maunya sandang, pangan, papannya. Dan keinginan jiwanya terpenuhi. Ya, pikiran, perasaan, kehendaknya. Akibatnya saat mau mati baru gelisah. Karena di dalam rohnya sadar, belum berkenan di hadapan Allah. Nah, kalau seperti itu kan terlambat. Nah, itulah sebabnya kita harus membangun manusia rohani. Amin. Selanjutnya, dasarnya apa? Nah, kita melihat dasarnya. Manusia sejak diciptakan di dalam Kejadian 2 ayat 7 yang berkata demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau kita tidak dapat nafas atau roh Allah dalam hidup kita, kita ini debu tanah. Nah, ngapain kita memperhatikan yang debu tanah ini? Ya, kalau tidak ada roh Allah dalam diri kita, di mata Tuhan kita ini debu tanah, tidak ada harganya. Nah, kenapa kita perhatikan, kita sayang-sayang, kita manjakan, dan mengabaikan yang roh? Nah, ini salah kaprahnya di sini. Ya, kita harus memahami ini dengan baik dan benar. Nah, ayatnya jelas ya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau tidak ada roh Allah atau menghembuskan nafas Allah, itu kita ini debu tanah. Ya, tidak ada artinya. Jadi melalui Kejadian 2 ayat 7 ini kita melihat sesungguhnya manusia tanpa roh adalah debu tanah dan tidak bisa bertahan lama. Ingat, tidak bisa tahan lama.
Mazmur 90 ayat 10 mengatakan paling 70 dan kalau 80 itu susah payah. Nah, saya sudah mendekati 70 ini. Ya, sudah terasa ini. Nah, ya, saya harapkan Tuhan tetap memberikan otak yang masih normal. Kalau enggak, dari khotbah saya. Ya, tapi ototnya mulai terasa lemah. Ya, kaku seperti itu. Kalau digerak-gerakkan enak, tapi sebentar kaku lagi. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tubuh ini sangat lemah. Ya, misalnya, saya kepingin seperti atlet, kemudian dinifus darah atlet yang darahnya sama dengan saya, supaya stamina tinggi, itu hanya sementara. Karena tubuh ini ada batas waktunya, expired. Mulai murun, mulai melemah. Ya. Jadi ngapain itu diperhatikan? Justru kita harus memperhatikan yang bersifat kekal. Amin. Apa itu yang bersifat kekal? Roh. Jadi kalau mati itu tubuhnya udah dari debu tanah kembali debu tanah. Tapi roh kembali kepada Sang Pencipta dan harus mempertanggungjawabkan diisi apa selama hidup ini. Karena semua ada catatan itu. Dalam Wahyu 20 itu jelas sekali ditulis. Semua hidup kita ini dicatat. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, saya ngomong ini karena kita anak Allah yang sudah dipulihkan, yang punya akses untuk komunikasi. Kalau orang dunia saya tidak bisa memberitahu. Mereka tidak memahami. Bapak, Ibu dan saya kan anak Allah. Kalau anak Allah harusnya memahami, ini esensi kehidupan anak Tuhan. Ya, bukan yang lain. Jadi kita bisa hidup itu karena roh Tuhan dihembuskan dalam tubuh kita. Nah, pada awalnya manusia ini, kita melihat sekarang lebih jauh lagi, hidup dalam dimensi roh, bisa komunikasi dengan Allah. Kemuliaan Allah mendudungi kita. Dimensi roh, bukan dimensi lahiriah. Ya. Nah, kapan manusia itu kehilangan dimensi rohnya? Sejak jatuh dalam dosa. Sehingga manusia tidak lagi hidup dalam dimensi roh, tapi dimensi lahiriah. Nah, kita melihat, ya, kenapa? Karena kemuliaan Allah hilang. Apa wujudnya kemuliaan Allah mulai hilang? Di sini. Perubahan dimensi roh jadi dimensi lahiriah karena jatuh dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 mengatakan begini. Lalu Tuhan Allah memerintahkan kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Ini masalahnya. Nah, manusia ini kan ada free will, kehendak bebasnya. Nah, Bapak Ibu kalau lupa kita melihat temanya ya. Bagaimana mengenal Tuhan dengan benar, ya, khotbah berapa waktu yang lalu itu. Ya, Tuhan itu menciptakan manusia itu tidak ada unsur dosanya. Tetapi dalam diri manusia ada kehendak bebasnya. Nah, kehendak bebasnya itu adalah kehendak keinginan. Nah, iblis mancing itu. Ambisinya muncul, kepingin seperti Allah. Sehingga apa yang dilarang Allah diambil. Inilah yang menyebabkan Adam dan Hawa manusia ciptaan Allah pertama itu jatuh dalam dosa. Karena ambisinya. Bukan kan ada unsur dosanya. Salah itu. Karena Allah menciptakan manusia itu sempurna. Tidak ada cacatnya. Ya, itulah kondisinya. Nah, ketika makan atau melanggar firman Tuhan, jatuhlah manusia. Nah, saat jatuh itu, maka manusia menyadari dirinya telanjang.
pertanyaannya, apakah sebelumnya mereka tidak telanjang? Mereka telanjang. Tetapi ada kemuliaan Allah yang menutupinya. Nah, ini sudah saya bahas di dalam mengenal Allah dengan benar. Lalu bagaimana kita ini bisa tidak kelihatan telanjangnya mengenakan pakaian? Pakaian apa itu? Pakaian kebenaran. Ya, yang disinggung di dalam Matius 22 ayat ke-12. Ya. Diundang pesta, tidak mengenakan pakaian pesta, maka diusir, dibuang keluar di dalam kertak gigi. Artinya apa? Hades itu buangnya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya tidak mengenakan pakaian kebenaran, baca firman dan melakukan, di mata Tuhan telanjang, di mata setan juga telanjang. Tidak ada pakaian. Nah, kalau tidak percaya, coba Bapak Ibu tanya. Ya, dukun yang bertobat. Mereka yang nyanteti orang Kristen itu bisa ketika orang Kristen itu telanjang. Bisa dilihat. Tetapi orang Kristen yang mengenakan kebenaran itu dibaca tidak bisa, dilihat tidak bisa. Semakin dia melakukan kebenaran, maka tidak bisa disentuh oleh iblis. Ya, bahasa Jawanya ngomong demit resondulit, setan ora doyan. Jadi sebetulnya manusia itu pada saat diciptakan telanjang, tapi pakaian kemuliaan menutupinya. Nah, seyogyanya setelah kita dipulihkan lewat iman kepada Tuhan Yesus, kita juga mengenakan pakaian ini, pakaian kebenaran ini. Sehingga tidak bisa dilihat iblis telanjang. Dan di mata Tuhan juga tidak telanjang. Dari pakaian kemuliaannya hilang. Itulah awal hidup. Dimensi dalam hal dimensi lahiriah. Akibatnya manusia keturunan Adam dan Hawa jadi berdosa. Roma 3 ayat 23. Kita ini keturunan Adam dan Hawa kan? Amin. Bukan keturunan kera kan? Itu kan kata Darwin. Kita ini keturunan Adam dan Hawa. Oleh sebab itu benih manusia ini, benih dosa manusia Adam dan Hawa ada dalam diri manusia. Semua manusia berdosa karena keturunan manusia. Keturunan Adam dan Hawa. Nah, bagaimana ini? Karena kasihnya Allah mengutus firman menjelma jadi manusia dalam pribadi manusia namanya Yesus. Yang menebus dosa salah manusia. Sehingga kita yang jauh dari Tuhan menjadi dekat. Bahkan dianggap keluarga Allah. Dan kalau sebagai keluarga kita memanggil Bapa, kita memanggil Allah sebagai Bapa. Itu sebetulnya anugerah yang luar biasa. Dan tentunya di dalamnya ada kasih karunia. Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, kita lihat semuanya. Nah, menutupi ketelanjangan dengan daun ara. Daun ara. Adam dan Hawa tahu telanjang, ambil daun ara, ditulis dalam Kejadian itu, pasal 3 itu, menutupi ketelanjangannya. Dan di mata Tuhan itu tidak berkenan. Pakai kulit. Tuhan mengambil kulit binatang dan dikenakan kepada Adam dan Hawa. Dan ini sebetulnya sudah merupakan gambaran nubuatan manusia diselamatkan karena ada korban domba Allah. Ya, daun ara itu kan ide, gagasan manusia. Dia pikir menutupi ketelanjangannya itu dengan usaha manusia. Tidak bisa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengganti dengan kulit binatang. Tapi saya percaya itu kulit domba. Dan itu gambaran tentang yang bisa menutupi kekurangan manusia hanya anak domba Allah, Yesus Kristus. Ini yang harus kita pahami. Ya. Nah, gambaran manusia berusaha membangun ya, perkenanannya
secara lahiriah plus beragama, tetapi menurut konsep manusianya. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan. Kalau sudah datang ibadah, pikirnya berkenan. Enggak. Ibadah itu adalah akses untuk berkenan. Karena di dalam ibadah ada pujian, penyembahan, dan mendengar firman. Nah, kalau mendengar firman tidak melakukan, berkenan enggak? Tidak kan? Berarti ibadah belum tentu memperkenankan kalau itu hanya agamawi. Yang penting saya sudah datang ibadah, tapi tidak mau dibentuk oleh firman. Sama saja itu masih telanjang di mata Tuhan. Bahaya kan? Nah, marilah. Kita harus memperhatikan ini dengan serius. Karena saya tidak tahu kapan saya ini dipakai menjadi gembalanya Bapak Ibu, saya tidak tahu kan. Nah, saya tidak ngomong lebih jauh lagi. Fakta yang dibangun lahiriah, fokus cari uang untuk memuaskan keinginan daging. Fokus cari uang. Susah payah tidak membuat kau kaya. Berkat Tuhan yang membuat kau kaya. Ya. Mengisi ya jiwanya itu, pikiran, perasaan, kehendaknya itu mengisi dengan gengsi, harga diri. Tidak mau kalah dengan orang lain. Ya, puas kalau merasa lebih dari yang lain. Ini adalah kesalahan manusia yang seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan kain kotor. Ya, saya tidak menjelaskan itu. Ya, kain kotor tidak ada gunanya. Kesalahan manusia itu di mata Tuhan, kesalahan ide gagasan manusia itu di mata Tuhan seperti kain kotor, dibuang, tidak ada gunanya. Ya, jadi pikirnya sudah membangun ini. Manusia roh, ternyata yang dibangun manusia lahiriah. Jiwa dan keinginan dagingnya aja. Ya. Semua yang dilakukan itu tidak bisa menutupi kegelisahan rohnya. Bagaimana Pak bisa menjamin gelisah rohnya nanti kalau mau mati? Baru tahu ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Rohnya tahu itu. Kalau logika, pikiran jiwanya cuek, tidak peduli. Nah, itulah sebabnya perubahan tidak akan terjadi perubahan kalau tidak ada kerendahan hati. Harus rendah hati di mata Tuhan. Aku ini adalah manusia tidak berguna. Aku ini adalah debu tanah. Kalau aku berguna karena Engkau yang menggunakan. Ya. Itulah sebabnya kita harus punya hubungan dengan Tuhan menurut apa yang Tuhan mau. Bukan menurut yang kita mau atau menurut yang kita pikir. Ini yang tadi dari awal saya sampaikan. Ini esensi kehidupan Kristen itu seperti ini. Membangun kehidupan rohnya. Bukan membangun kebutuhan lahiriahnya. Gengsi, kedudukan, aduh. Itu nol, percayalah. Nah, bagaimana bisa memahami seperti itu? Bangun rohaninya, jadi melihat betul itu apa yang saya sampaikan ini memang betul. Esensi kehidupan itu adalah membangun manusia rohnya, bukan dagingnya. Kalau rohani tumbuh baru memahami. Nah, inilah sebabnya kita harus tumbuh rohaninya. Jadi manusia bisa berkenan di hadapan Tuhan kalau menggunakan konsep Tuhan, bukan konsep manusiawi kita, daun ara itu. Yang pertama, tunduk kedaulatan Tuhan atas dirinya lewat iman dan percaya kepada Yesus. Di dalam dunia ini hanya ada satu jalan, Yesus. Tidak ada jalan lain. Tuhan mengatakan, akulah jalan. Tuhan tidak mengatakan aku punya jalan. Akulah satu-satunya jalan manusia ketemu dengan Bapa. Bukan aku punya konsep, itu teori, tidak. Tuhan datang ke dalam dunia itu adalah untuk menjadi korban penebus dosa manusia. Kalau konsep, kenapa Tuhan tidak menyuruh para nabi dan para rasulnya mengatakan manusia harus begini-begini.
Itu teori. Tuhan rela firman menjelma jadi manusia dalam pribadi Yesus untuk tujuan utama mati di kayu salib. Jadi tanpa mengimani, mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita, kita belum ketemu jalan itu. Nah, Kisah Rasul 4 ayat 12 menjelaskan, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Hanya Yesus. Bapak Ibu sudah tahu ini. Tapi masalahnya yang dibangun apanya ini? Keinginan dagingnya, kepuasan jiwanya, gengsinya, kepingin lebih dari orang lain, dihargai orang lain. Bukan rohaninya. Ya. Nah, kalau hati percaya dan mulut mengaku, hati percaya betul dan mulut mengaku, itu akan merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rohnya bisa hubungan dengan Tuhan. Ada rasa bahagia, ada rasa ketenangan. Nah, saya itu melayani orang yang keras hati. Ketika di ICU aja keluarganya minta didoakan. Saya ceritakan, dalam dunia ini hanya satu jalan. Yesus, tidak ada cara lain. Kalau kamu terima, selamat kamu. Nangis, ya terlambat kan. Nah, apakah itu diterima Tuhan? Saya tidak tahu. Tetapi nangisnya itu membuktikan dia menyesal masa lalunya. Ya, diterima itu kedaulatan Tuhan. Apakah dia percaya dengan segenap hati dan akal budinya? Atau tidak? Yang tahu kan manusianya dan Tuhan. Saya tidak tahu. Saya hanya tugasnya memberitahu, mengingatkan, mendorong, memotivasi. Sama seperti saya saat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mendorong, memotivasi supaya Bapak Ibu bisa menikmati janji Tuhan. Bukan hanya mengetahui. Karena firman itu ya dan amin. Janjinya itu ya dan amin. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi apa yang dikatakan Tuhan itu tetap. Firman itu tetap, artinya firman itu kekal. Kebenaran itu kan bukankah firman. Jadi firman itu bersifat kekal, janjinya juga bersifat kekal. Tapi bagi siapa? Bagi yang mau hidupnya dituntun. Bagaimana wujud dituntun? Membangun dimensi rohnya, bukan dimensi lahiriahnya. Itu rahasianya. Bagaimana bisa seperti itu? Rendah hati. Ya, seperti anak. Kalau anak dikasih tahu orang tua tidak mau, diem tapi tidak nganut. Apa hasilnya? Menyesal di masa tuanya. Tapi terlambat kan? Karena keras hati. Tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tadi saya katakan COVID-19. COVID-19 ini belum ada obatnya. Jadi tergantung kondisi fisik kita, stamina bagus, bisa melawan. Itu pun dengan susah payah. Ya, jadi hidup ini berarti, hidup ini singkat. Hidup ini hanya sementara, hidup tubuh ini hanya fana, bukan baka. Tubuh ini sementara, bukan yang kekal itu roh. Itulah sebabnya kita harus membangun dimensi roh. Nah, setelah terima keselamatan itu sebetulnya mulai proses pemulihan hubungan seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa. Punya hubungan yang intim, bisa komunikasi dengan baik dan benar. Nah, kita ini sebetulnya statusnya lebih tinggi dan mulia daripada Adam dan Hawa. Jadi aneh kalau kita ini mengabaikan hal ini. Dimensi roh ini adalah satu keharusan. Bukan kalau bisa, tidak. Perhatikan. Bagaimana mulai proses pemulihan itu? Di dalam Perjanjian Lama ditulis dalam Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia, konsisten perintahnya. Yang kusampaikan padamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan ayat 13, engkau akan terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Dimulai dari ini, taat firman dengan konsisten. Nah, di dalam perjanjian baru, Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Perhatikan itu. Tetapi barang siapa menabur dalam rohnya, ia akan menuai hidup yang kekal di dalam rohnya. Jadi kalau kita ini menabur kehidupan ini hanya membangun manusia lahiriah, binasa seperti tubuh ini juga binasa. Dari debu tanah kembali kepada debu tanah. Tetapi kalau kita membangun dimensi manusia roh kita di dalam kontainer tubuh yang berasal dari debu tanah ini, maka kita akan menuai kasih karunia yang dihasilkan dari kehidupan rohani kita. Jelaskan ayatnya dalam Galatia 6 ayat 8 itu. Siapa menabur daging, dia akan mengalami kebinasaan di dalam dagingnya. Tapi siapa menabur dimensi roh dalam hidupnya, dia akan menuai dimensi roh. Apa yang tidak pernah kamu pikirkan, tidak pernah kamu duga, dan tidak pernah kamu doakan, itu yang kau sediakan bagimu. Bagi siapa? Yang membangun dimensi manusia rohnya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu harus tahu, roh itu punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa itu juga punya pikiran, perasaan, kehendak. Kalau jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak ini dikendalikan oleh keinginan daging. Tapi pikiran, perasaan, dan kehendak roh itu dikendalikan firman. Jadi apa ukuran kita ini membangun dimensi manusia rohnya? Taat firman. Sehingga akhirnya 1 Korintus 2 ayat 16 mengatakan memiliki pikiran Kristus. Karena ngerti apa kehendak Allah dan melakukannya. Itu dimensinya sudah mulai tumbuh rohani, bukan bayi rohani. Tapi dia menjadi putra Allah. Nah, disitulah berkat kasih karunia baru Tuhan berikan. Oleh sebab itu mari kita dengan rendah hati, rela dituntun firman. Karena itu kuncinya, passwordnya hanya itu. Tidak ada cara lain. Percayalah. Karena firman yang mengatakan, ya, pemulihan, membangun manusia roh lewat ibadah. Ibadah itu dalam bahasa Inggris worship. Menyembah, kalau seperti sekarang tidak bisa ibadah dalam gedung, tapi ibadah itu dalam roh menyembah Tuhan. Jadi ibadah itu sebetulnya seperti itu. Ya, bukan datang ke gereja baru kita ibadah, itu bisa disebut ibadah. Tetapi kalau datang ke gereja tidak mau taat firman, apakah itu ibadah? Ya tidak. Lalu bagaimana Pak ukurannya kita ini bisa beribadah dengan baik dan benar? Baca Alkitab, merenungkan dan melakukan. Selanjutnya, datang pada Tuhan menyembah dengan rendah hati. Itulah cara membangun manusia dengan hidup taat firman. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, kebenaran itu memerdekakan dari segala ikatan daging dan ambisi jiwanya. Jadi kalau tidak pernah melakukan firman, tidak punya kekuatan untuk merdeka dari kuasa keinginan daging maupun keinginan jiwanya. Tidak ada kuasa. Nah, di dalam Roma 12 itu jelas sekali mengatakan ibadah itu adalah datang pada Tuhan dengan seluruh hidupnya sehingga terjadi perubahan. Ya, perubahan itu metamorfo. Jadi saya sudah sering kali katakan perubahan itu seperti apa? Dari ulat yang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah. Itu perubahan betul, bukan bunglon. Bunglon itu kan berubah. Kalau di batang dia jadi coklat, kalau di daun menjadi hijau. Bukan seperti itu. Kita ini berubah dalam arti yang sesungguhnya. Dulunya di mata Tuhan menjijikkan, di mata manusia menjijikkan. Sekarang di mata Tuhan berkenan, di mata manusia juga berkenan. Itu namanya berubah. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan dari baik, berkenan,
dan sampai sempurna. Ada tahapnya, tahap-tahap. Jadi membangun dimensi roh ini juga ada tahap-tahapannya. Dan kita harus ke sana. Rasul Paulus mengatakan, berlarilah pada tujuan panggilan ilahi. Maka di sana kamu akan mendapatkan hadiah-hadiah. Jadi penafsiran yang saya sampaikan itu bukan hanya masalah topik ayat-ayat di sini. Di ayat lain pun sama. Ya, jadi itulah awal membangun manusia roh. Taat firman, tanpa taat firman tidak mungkin kita membangun manusia rohani. Nah, dan itulah yang mengubah manusia lama. Jadi ciptaan baru. Rohani makin dewasa, mempengaruhi jiwanya. Jadi kalau rohani tidak dewasa, rohani tidak tumbuh, kita ini dikendalikan jiwa aja keinginan. Yaitu manusia lahiriah yang ditulis di dalam Roma pasal 7 ayat 14-15 itu mana? Celakalah aku, apa yang ingin aku lakukan baik justru yang jahat aku lakukan. Bagaimanakah aku bisa mengatasi ini? Ayat 24-25-nya mengenai di dalam Kristus. Jadi hidup dalam kehendak Kristus. Baru kita bisa mampu mengendalikan manusia daging. Jadi manusia roh kuat baru bisa mengendalikan manusia lahiriah kita. Kalau manusia roh kita lemah, tidak mungkin kita bisa mengatasi manusia lahiriah. Sehingga kita hanya teriak seperti yang dikatakan Roma pasal 7 itu. Dorongan rohnya mau berbuat baik, tapi yang dilakukan jahat saja. Itu menunjukkan bahwa manusia rohnya lemah, tidak kuat. Kalau kuat bisa mengendalikan itu. Itulah yang disebut buah penguasaan diri. Jadi walau setia ibadah tapi belum rela diubah firman, kondisinya tetap sama. Manusia lahiriahnya tetap dominan. Akibatnya segala yang dibutuhkan itu dicari dengan susah payah. Jadi sebetulnya anak Tuhan itu tidak boleh susah payah. Kerja harus. Karena Amsal mengatakan ikutilah seperti semut. Kalau kerja harus betul-betul, tidak boleh santai-santai, harus semangat. Ayatnya ada tuh, ikutilah contohlah semut. Semut itu kerja siang dan malam itu. Ya, bukan malas. Tetapi susah payah tidak membuat kau kaya, berkat Tuhan. Ya, karena Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Mazmur 127 ayat 2 menjelaskan itu, Hagai 1 ayat 6 juga menjelaskan. Kalau kamu susah payah berusaha membangun kebutuhan hidupmu, maka hasilnya kosong. Dikatakan dalam Hagai itu, seperti kamu menaruh di dalam kantong yang bocor. Artinya tidak bisa nikmati itu. Sudah susah payah tapi tidak bisa nikmati. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia hanya memfokuskan membangun manusia lahirinya, mengabaikan membangun manusia roh. Nah, itulah sebabnya Hagai 2 mengatakan, lihatnya mulai sekarang ketika engkau naik ke atas bukit dan mulai membangun bait sucinya, manusia rohnya, kamu akan melihat dan pasti mengalami setiap janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, bahaya dengan kelemahan ini, iblis mudah membodohi. Ya, kenapa? Karena kita membangun tembok menolak pengenalan pada Tuhan. Itu hasil keangkuhan hidup dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dan 5. Jadi keangkuhan hidup itu dibangun oleh tembok itu dibangun oleh keangkuhan hidup. Sombong, angkuh, tidak mau rendah hati di mata Tuhan. Oh, saya sudah rendah hati Pak di mata Tuhan. Manusia lihat tak? Jangan merasa saja. Tapi ukurannya firman. Kalau betul kita ini taat firman, ada buah roh kan? Ya. Walau status sebagai umatnya, tetapi tidak membangun manusia rohnya, hidupnya tidak berubah. Masih dalam dimensi lahiriah saja. Membangun manusia roh lewat kebenaran, tidak ada cara lain.
Yohanes 2 ayat 29. Barang siapa hidup dalam kebenaran, menunjukkan dia sebagai anak Tuhan. Mengasihi dan menghormati. Kalau tidak, berarti hidup hanya agamawi saja. Sikap itu menunjukkan ia belum kenal Tuhan dan bukan anak Tuhan. Baca nanti, 1 Yohanes 2 ayat 3. Kalau belum melakukan firman itu bukan anak Tuhan, ayatnya ada. Saya bukan menghakimi Bapak Ibu. Ayatnya ada. 1 Yohanes 2 ayat 3 jelas. Kalau engkau tidak melakukan kebenaran, engkau bukan anak Tuhan. Nah, betul kan? Ini sama dengan Matius 22. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa tidak dipilih? Tidak melakukan firman. Yang dibangun hanya manusia lahiriah. Tidak manusia rohaniyahnya. Bahaya kan? Oleh sebab itu mari rendahkan dirimu, datang pada Tuhan. Saya percaya Tuhan itu pengasih, penyayang, dan pengampun ada. Selama kita masih hidup, Tuhan masih membuka akses. Kalau mati, selesai. Finish, tertutup, didoakan pun tidak bisa. Selesai. Jadi mari pada waktu kita masih ada kesempatan, rendahkan hatimu, datang pada Tuhan, tersungkur di bawah kaki. Letakkan semua beban yang ada dalam pikiran kita. Dan izinkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam Matius. Ya, pasal 11 ayat 28-29. Anak Tuhan tidak bangun manusia rohnya, ibadahnya sia-sia. Dan tidak mengalami janjinya. Sebab ibadah yang benar itu besar kuasanya. Ya, tadi sudah saya singgung Ulangan 28 ayat 13, yaitu terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. 1 Timotius 4 ayat 8 juga mengatakan begitu. Olahraga itu baik, tapi itu tidak bermanfaat terlalu banyak. Tapi ibadah yang benar itu bermanfaat. Ingat prinsip tabur tuai. Kalau menabur benih dalam tubuh kita, pasti menuai janji-janjinya. Amin. Sekarang kita tahu ibadah tanpa membangun manusia roh sia-sia. Akibatnya janji Tuhan tidak dialami. Sebaliknya ibadah dengan membangun manusia rohnya, mengubah hidupnya dan buahnya bisa dilihat orang. Galatia 5 ayat 22 dan sampai 25. Jadi membangun manusia roh menuai buah roh. Jadi selama di dunia ini kalau hidup dengan benar, barulah kuasa kemuliaan berkat urapannya dialami. Ya, hari depan yang esok itu pasti. Bukan hanya tahu, tapi pasti. Ada gairah semangat karena tahu hari esok itu pasti. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Ya. Kesimpulan. Membangun manusia roh itu berguna untuk hidup saat di dalam dunia ini dan nanti dalam kekekalan. Ingat, berguna saat hidup dalam dunia ini artinya janji Tuhan kita alami saat di dalam dunia ini dan dalam kekekalan. Kita juga akan masuk dalam kekekalan. Dan percayalah, sebelum kekekalan atau dalam pemerintahan Tuhan 1000 tahun damai itu kita ikut ambil bagian, ikut memerintah. Karena kita membangun manusia roh. Ada dimensi yang berkenan di hadapan Allah. Yang menunjukkan leadership, kepemimpinannya. Ya, punya misi tapi tidak punya visi. Punya visi, tidak punya misi. Itu namanya dia tidak membangun manusia leadership atau kepemimpinannya. Pemimpinan itu teliti, direncanakan, dan action. Nah, hidup ini kan harus seperti itu. Kalau kita terus membangun manusia lahiriah di dunia ini susah payah, dalam kekekalan menyesal. Ya, jangan sampai dong. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita. Kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan yang sudah menebus kita.
tunjukkan kepada dunia kita anak Allah. Bagaimana bisa tahu kalau kita anak-anak? Buah-buah roh. Amin. Saya percaya ketika kita mengambil perjamuan kudus dan kita berseru, Tuhan, bertatalah kembali dalam hidupku. Pimpin aku Tuhan, bimbing aku dalam rencanamu. Saya percaya ada damai, ada sukacita, ada pengharapan. Karena roh kita kembali menyala-nyala. Itulah awal kita akan mengalami pemulihan segala sesuatu. Amin. Mari kita datang pada Tuhan dan kita menaikkan pujian. Bapak Ibu, saya undang semua baik berdiri. Kita akan menaikkan pujian, nyanyi, dan bersoraklah. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. nyanyi dan bersoraklah, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. katakan dengan rasa syukur, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. nyanyi dan bersoraklah, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja.
saja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Allah yang setia, kami sungguh bersyukur. Kami bersuka atas anugerah-Mu, bawa kami, pimpin kami, bawa dalam rencana Yesus. Sungguh tiada yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang agung dan mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami dalam rencana-Mu, Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami. Dan ampuni kalau selama ini kami membangun hanya dimensi lahiriah kami. Kami mau membangun manusia rohaniah kami. Supaya apa yang indah boleh kami alami. Lebih dari itu, hidup kami boleh berguna, berdampak bagi nama-Mu. Tolong kami Tuhan, kami sadar kami manusia lemah. Tetapi kami percaya oleh kuasa Roh Kudus, kami mampu untuk membangun manusia roh kami. Sehingga akhirnya hidup kami boleh berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kalau sebentar bersama akan mengambil perjamuan kudus. Tuhan jamah hati dan pikiran. Kami berdoa supaya saat jemaat-Mu yang ada di rumah mengambil perjamuan kudus, saat makan terjadi pemulihan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak berpengharapan memiliki pengharapan karena roh kembali menyala-nyala. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, karena Engkau-lah sumber hidup kami, dan kepada-Mu saja kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan mohonkan doa ini. Amin. Bapak Ibu sudah membawa roti dan anggur, apapun itu, teh atau sirup, ya silakan. Ini hanya sebagai gambaran, lambang saja. Ya. Oleh sebab itu, mari kita angkat roti dan dengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti yang merupakan lambang tubuh Kristus yang terpecahkan bagi kita manusia berdosa. Dengan iman dan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Dan sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan,
mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan, ampuni dosa salah kami, pikiran, perbuatan, tindakan kami yang tidak berkenan, karena kami menyadari kami adalah manusia yang lemah. Tolong Tuhan, ampuni kami, kuduskan oleh kuasa darah-Mu, sehingga dosa kami yang semerah kirmisi menjadi putih seperti salju. Lebih dari itu, setiap kami yang komitmen untuk membangun manusia roh kami, Tuhan juga jamah sehingga roh kami menyala-nyala, dan tentu yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, supaya setiap kami boleh merasakan Tuhan hadir di dalam rumah kami, karena kami sedang mengangkat hati kami. Oleh sebab itu ya jemaat semua, mari kita minum anggur yang merupakan lambang darah Kristus ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing merasakan kembali persekutuan kehadiran-Mu, karena mereka mau membangun manusia rohani. Dan Tuhan pasti sudah mengampuni segala dosa salah. Lebih dari itu kami percaya yang sakit sudah dijamah dan dipulihkan, sehingga setiap kami boleh mengalami sukacita surgawi, karena kasih Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat perjamuan ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengar, melihat pengumuman. Setelah itu baru kita akan menerima berkat Tuhan. Amin. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan, mari angkat hatimu dan terimalah berkat. Bapa Surgawi, terima kasih untuk berkat baik lewat firman maupun perjamuan kudus. Kini waktunya Engkau menyapa jemaat-Mu di rumah dengan berkat kasih-Mu dari Allah Bapa dan Yesus sebagai Putra Allah yang setia. Dan tentunya pimpinan Roh Kudus yang terus menuntun, mengingatkan, menyemangati seluruh kami semua. Sehingga dalam situasi apapun kami bisa tetap mengucap syukur dan kami tetap memandang Engkau. Pertolongan Roh Kudus akan menolong kami memampukan hidup sebagaimana yang Tuhan mau, yaitu membangun manusia roh. Kami percaya bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi oleh pertolongan Roh Kudus kami mampu melakukan seluruh kehendak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Setiap jemaat yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan.